Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. 7 nama pintu neraka dan maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ketetapan bagi neraka Jahannam bahwa ia mempunyai 7 pintu. Masing-masing pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari orang-orang kafir. Namun, Allah lah yang paling tahu tentang mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maqsum." Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Hubairah menceritakan sebuah kisah dari Abu Maryam bahwa Ali berkata, pintu-pintu neraka Jahannam ada 7, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Yang pertama akan diisi dulu, kemudian yang kedua, ketiga, hingga semuanya terisi. Ikrimah berkata, 7 pintu yang bertingkat-tingkat. Ibnu Jurayj berkata, 7 pintu, yang pertama adalah Jahannam, kemudian Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, kemudian Hawiyah. Qatadah berkata, Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Yakni, demi Allah, ia adalah tempat-tempat yang sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li jahannama sab'atu abwabin, babun minha liman sallas sayfa ala ummati, au qala ala ummati Muhammad." Jahannam mempunyai 7 pintu. Satu pintunya diperuntukkan bagi orang yang menghunuskan pedang kepada umatku, atau beliau bersabda kepada umat Muhammad. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi telah menamai pintu-pintu neraka Jahannam, menjelaskan siapa penghuninya serta menafsirkan makna setiap pintu dari 7 pintu yang telah disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia tersebut. Pintu-pintu neraka. Pintu pertama dinamakan Jahannam, sebab ia membuat masam setiap muka, baik lelaki maupun perempuan, lalu membakar daging-daging mereka. Ia merupakan siksaan terendah daripada yang lain. Pintu kedua dinamakan Laza. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, yang mengelupas kulit kepala. Surah Al-Ma'arij ayat 15 hingga 16. Beliau berkata, yang memakan kedua tangan dan kedua kaki, yang memanggil orang yang membelakangi tauhid dan berpaling dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu ketiga dinamakan Saqar. Dinamakan demikian karena ia hanya membakar daging tanpa tulangnya. Pintu keempat dinamakan Hutamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah." Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Surah Al-Humazah ayat 5 hingga 6. Api yang memecah dan membakar tulang-tulang, juga membakar hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allati tattali'u 'alal afidah." Yang membakar sampai ke hati. Surah Al-Humazah ayat 7. Api neraka membakar dari kedua kakinya sampai ke hati, serta melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, sebagaimana dalam ayat yang artinya, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Surah Al-Mursalat ayat 32 sampai 33. Yakni berwarna hitam. Bunga api itu naik ke langit, kemudian turun dan membakar wajah, tangan, dan badan-badan mereka hingga bercucuranlah air mata hingga kering. Kemudian mereka menangis meneteskan darah, juga meneteskan nanah hingga nanah itu habis. Sampai-sampai seandainya ada kapal, ia dapat berlayar di atasnya. Pintu kelima dinamakan Jahim. Dinamakan demikian karena bara apinya sangat besar. Satu bara api lebih besar daripada dunia. Pintu keenam dinamakan Sa'ir. Dinamakan demikian karena dengannya ia dinyalakan dan tidak dipadamkan sejak diciptakan. Di dalamnya terdapat ular, kalajengking, tali-tali, rantai-rantai, dan belenggu-belenggu. Di dalamnya terdapat pula sumur tanah yang kasar. Pun tidak ada siksa di neraka yang lebih pedih darinya. Saat pintu tanah yang kasar itu dibuka, para penghuni neraka sangat bersedih. Pintu ketujuh dinamakan Hawiyah. Siapa saja yang jatuh ke dalamnya, ia tidak akan bisa keluar darinya untuk selamanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kullama khabat zidnahum sa'ira." Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Surah Al-Isra ayat 97. Di dalamnya terdapat sumur debu. Jika debu itu dibuka, darinya akan keluar api yang mana neraka meminta perlindungan darinya. Di dalamnya terdapat seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sa'urhiquhu sa'uda."
aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Surah Al-Muddathir ayat 17. Ada yang mengatakan bahwa As-Sa'ud adalah sebuah gunung dari api. Musuh-musuh Allah diletakkan di sana pada wajah-wajah mereka. Tangan hingga leher mereka terbelenggu. Leher-leher mereka dihimpun ke kaki-kaki mereka. Adapun malaikat Zabaniyah berdiri di atas kepala-kepala mereka dengan tangan membawa alat pemukul kepala yang terbuat dari besi. Jika salah seorang dari mereka dipukul dengan alat pemukul kepala tersebut, sekali pukulan saja, suara pukulan itu akan terdengar oleh seluruh manusia dan jin. Manakala orang-orang kafir, musyrik, ahli maksiat, dan munafik telah melewati pintu-pintu jahanam, pintu itu pun ditutup sehingga tak ada lagi harapan bagi mereka untuk keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, 'alaihim narum mu'sadah." Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Surah Al-Balad ayat 19 hingga 20. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.